Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Ibu Zuyina pada materi Matematika Wajib kelas 10 bab ketiga tentang sistem persamaan linier 3 variabel. Dan video kali ini yang akan kita bahas adalah metode determinan dan bentuk pecahan dalam SPLTV. Untuk lebih jelasnya, langsung saja simak video berikut ini. Diketahui, tiga persamaan ini adalah hasil dari soal cerita yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya, berkaitan dengan berapa harga beras per kilogram A, B, dan C. Soalnya yang ini ya, campuran 3 kg A, 2 kg B, dan seterusnya, sesuai pada video yang pertama, metode substitusi. Nah, nanti kita akan mencoba untuk mencari hasilnya menggunakan cara metode determinan. Jadi soal cerita tadi sudah kita ubah menjadi tiga persamaan ini. Langsung saja. Langkah pertama dalam metode determinan adalah dengan mengubah sistem persamaannya ke bentuk A.X sama dengan B, di mana A ini adalah matriks dari koefisien dari semua variabel sesuai dengan kolom dan tempatnya urutannya ya. Jadi ini koefisien dari A, B, C 3, 2, 2 urut seperti ini. 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Kemudian matriks X adalah variabelnya yaitu A, B, C. Dan matriks B adalah hasil atau ruas kanan. Sehingga sistem persamaannya menjadi matriks A dot matriks X sama dengan matriks B. Setelah diubah dalam bentuk matriks, kemudian langkah kedua kita tentukan determinan dari matriks A. Determinan. Caranya dengan menuliskan matriks A, kemudian menambahkan dua kolom. Kolom pertama dan kolom kedua ditambahkan di sebelah kanan dari matriks itu sendiri. Setelah itu, kita gambarkan panah ke kanan dimulai dari ujung, kemudian angka sebelah kanannya, dan angka sebelah kanannya. Panah yang ke kanan ini tandanya plus, kemudian panah yang ke kiri tandanya min. Gunanya apa? Untuk mempermudah mengalihkan dalam mencari determinan. Setelah itu, cara mencari determinannya kita kalikan sesuai dengan anak panah yang sudah kita gambarkan. Berarti 3 kali 1 kali 1 ditambah 2 kali 2 kali 2 ditambah 2 kali 2 kali 3, kemudian dikurangi dengan anak panah yang ke kiri, 2 kali 1 kali 2 dikurangi lagi dengan 3 kali 2 kali 3 dikurangi lagi dengan 2 kali 2 kali 1. Setelah itu kita selesaikan seperti biasa, kita kalikan 3 kali 1 kali 1 adalah 3, 2 kali 2 kali 2, 8, 2 kali 2 kali 3, 12, 2 kali 1 kali 2, 4, 3 kali 2 kali 3, 18, 2 kali 2 kali 1, 4. Sehingga hasil akhirnya adalah 23 dikurangi 26 sama dengan negatif 3. Maka determinannya adalah negatif 3. Oke, caranya seperti itu, paham ya?
Kemudian selanjutnya kita cari DA, DB, dan DC. DA itu apa? DA adalah determinan dari, kita simbolkan A kecil sebagai determinan dari matriks asli dengan diubah kolom pertamanya dengan matriks B atau yang berada di ruas kanan tadi ya. Kolom pertama diubah. Kemudian seperti biasa kita cari determinannya, berarti kita letakkan 2 kolom ditambahkan di sebelah kanannya. Kemudian kita gambarkan panah, anak panahnya untuk dicari determinannya. Jadi DA sama dengan 19.700 dikali 1 dikali 1 ditambah 2 dikali 2 dikali 17.200 ditambah 2 dikali 14.000 dikali 3. Kemudian yang ke kiri dikurangi 2 kali 1 kali 17.200 dikurangi 19.700 kali 2 kali 3 dikurangi 2 dikali 14.000 dikali 1. Sehingga setelah dikalikan hasilnya adalah negatif 8.100. Itu DA ya. Selanjutnya kita cari DB. Berarti kalau DB yang sebelah tengah, atau untuk lebih memahaminya yang memiliki variabel B ya, koefisien dari variabel B kita ubah menjadi kolom dari matriks B tadi ya. Ini kan variabel A, variabel B, variabel C. Jadi yang kalau DB, B-nya yang diubah. Selanjutnya seperti biasa dikali, berarti ke kanan dikalikan 19.700 kali 2 kali 2 ya, ditambah 2 kali 2 kali 17.200 dikurangi yang ke kiri 2 kali 14.000 kali 2 3 kali 2 kali 17.200 kurangi lagi 19.700 kali 2 kali 1 sesuai tanda, kalau ke kanan tambah, ke kiri dikurangi. Hasil akhirnya DB adalah negatif 9.000. Oke, paham? Kemudian DC berarti kolom ketiga atau yang sebagai koefisien dari C, variabel C. Sehingga DC adalah 3 kali 1 kali 17.200 tambah 2 kali 14.000 kali 2 tambah 19.700 kali 2 kali 3 dikurangi 19.700 kali 1 kali 2 dikurangi 3 kali 14.000 kali 3 dikurangi 2 kali 2 kali 17.200. Hasil akhirnya adalah negatif 8.400. Setelah itu kita sudah mencari D, DA, DB, DC. Kemudian kita cari berapa nilai dari variabel A, B, dan C-nya. Caranya A adalah DA per D, B adalah DB per D, C adalah DC per D. Selanjutnya kita masukkan DA tadi hasilnya adalah negatif 8.100 per D-nya sendiri adalah negatif 3. Hasil akhirnya sama dengan 2.700. Kemudian B itu adalah DB. DB-nya tadi ketemu negatif 9.000 per D-nya sendiri negatif 3 sama dengan 3.000. C adalah DC per D negatif 8.400 per negatif 3 sama dengan 2.800. Sehingga harga beras per kilogram untuk beras A adalah 2.700. Harga beras per kilogram untuk beras B adalah 3.000 dan harga per kilogram beras C adalah 2.800. Seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya silahkan kalian kerjakan latihan soal yang sudah Ibu berikan.
Kemudian dikerjakan juga latihan pada pertemuan 6. Ada 3 soal. Silakan gunakan satu metode yang menurut kalian mudah, yang paling mudah kalian pahami. Boleh menggunakan substitusi, eliminasi, gabungan, atau determinan. Oke. Jika sudah, kita lanjutkan ke SPLTV bentuk pecahan. Jadi soal SPLTV-nya bentuknya pecahan seperti ini modelnya. Langkah pertama dengan cara memisalkan seper X, seper Y, seper Z-nya sebagai variabel baru. Nah, di sini Ibu misalkan seper X-nya sebagai P, seper Y-nya adalah Q, dan seper Z-nya adalah R. Dari 3 persamaan ini ya. Kemudian untuk persamaan pertama, seper X 2 per Y itu sama saja dengan 2 dikali seper Y. 4 per Z adalah 4 dikali seper Z. Nah, berarti bisa kita misalkan seper X-nya adalah P ya. P ditambah 2 Q ditambah 4 R sama dengan 1 sebagai persamaan pertama. Kemudian yang kedua ini kita ubah lagi. Min 1 dikalikan seper X ya. Berarti yang ini kan 4 dikali seper Y, 12 kali seper Z. Diubah ke bentuk seperti ini. Setelah itu seper X-nya adalah P, seper Y-nya Q, seper Z-nya R. Sehingga terbentuklah persamaan kedua, yaitu min P plus 4Q plus 12R sama dengan 0. Dan persamaan ketiga tadi ya sama dimisalkan. Berarti yang di sini 2 kali seper X, 8 kali seper Y, 4 kali seper Z. Berarti 2P 8Q 4R sama dengan negatif 1 sebagai persamaan ketiga. Jadi persamaan dari yang awalnya pecahan tadi berubah menjadi seperti ini. 1, 2, dan 3. Kemudian seperti biasa kalian kerjakan menggunakan metode apa saja yang menurut kalian mudah. Nah, di sini Ibu gunakan metode gabungan ya. Jadi dieliminasi 1, 2 untuk menemukan Q dan R. P-nya Ibu hilangkan. Ketemu persamaan keempat. Kemudian dari persamaan 1, 3 Ibu hilangkan P-nya juga. Jadi ketemu Q dan R. Dari persamaan 4 dan 5 dieliminasi lagi untuk menemukan variabel Q. Dihilangkan R-nya. Agar hilangan berarti yang persamaan kelima harus dikalikan 4, persamaan keempat harus dikali 1. Seperti biasa. Selanjutnya dari Q ini disubstitusikan di persamaan 4 atau 5. Ibu gunakan persamaan keempat, berarti Q-nya dimasukkan, sehingga ketemulah R-nya 1/4. Setelah ketemu Q dan R, substitusi lagi ke persamaan 1, 2, atau 3 untuk menemukan variabel P. Nah, setelah ketemu, kita kembalikan lagi, bedanya di sini. Kembalikan lagi ke awal. Yang tadi kan kita misalkan seper X-nya sebagai P. Nah, P-nya kan sudah ketemu 1. Berarti seper X sama dengan 1. Berarti X-nya berapa? 1/1. Sama juga untuk seper Y, ketemu Q tadi berapa? Negatif setengah. Seper Y sama dengan negatif setengah. Berarti Y-nya yang ini berapa? Caranya adalah mengalikan silang. 1 dikali 2 dibagi negatif 1. Hasilnya adalah negatif 2. Untuk Z juga sama. Seper Z sama dengan R-nya ketemu 1/4. Berarti Z-nya berapa? Kita kali silang.
Z sama dengan 1 dikali 4 dibagi 1, sehingga Z-nya adalah 4. Maka himpunan penyelesaian X, Y, dan Z-nya adalah 1, negatif 2, dan 4. Jadi hasil akhirnya yang dicari adalah X, Y, Z ya, bukan PQR tetapi X, Y, Z. Setelah PQR ketemu, baru dikembalikan ke X, Y, dan Z. Oke, paham? Untuk contoh yang kedua, masih dengan pecahan. Bedanya di sini ada X-nya sendiri, Y-nya sendiri, bukan dalam pecahan. Sebenarnya sama saja. Kalau X saja kan berarti 1/1. Y saja sama saja 1/1 Y. Nah, untuk lebih mudahnya, kalau di sini tadi kan bedanya variabelnya itu berada di bawah. Kalau yang contoh yang kedua, variabelnya berada di atas. Kalau variabelnya berada di atas, berarti kita cari KPK-nya. Dari persamaan 1 dulu. Ada penyebutnya 2 dan 4, berarti KPK-nya 4. Semua sukunya kita kalikan dengan 4. Berarti 4 dikali X, 4 dikali negatif Y per 2, 4 dikali Z per 4, 4 dikali 1 sebagai persamaan 1. Sehingga KPK ini digunakan untuk menghilangkan penyebutnya agar tidak berbentuk pecahan lagi, seperti itu. Persamaan kedua juga sama, berarti dilihat penyebutnya 3 dan 2. Berapa KPK-nya? 6. Berarti masing-masing sukunya kita kalikan dengan 6. Berarti 6 dikali X, 6X dibagi 3, hasilnya 2X. 6 dikali negatif Y, berarti min 6Y. 6 dikali Z per 2, berarti 6Z dibagi 2, 3Z, sama dengan negatif 6. Sebagai persamaan kedua, dan persamaan ketiga juga sama, berarti kita cari KPK dari penyebutnya 2, 4, dan 3, berarti KPK-nya 12. Masing-masing sukunya dikali dengan 12, sehingga ketemu persamaan ketiga. Setelah itu, seperti biasa, dicari menggunakan metode yang mana yang menurut kalian mudah ya. Ya. Saya rasa semuanya sudah paham ya. Jadi di sini pakai metode eliminasi, ketemu persamaan 4, eliminasi lagi persamaan kelima. Setelah itu dicari dari 4 dan 5 ketemu variabel X-nya. Setelah itu substitusi variabel X-nya ke salah satu persamaan 4 atau 5. Setelah itu substitusi lagi ke persamaan 1, 2, atau 3 untuk menemukan variabel Z. Sehingga ketemu himpunan penyelesaiannya X, Y, Z-nya adalah negatif 3/5. Dari mana ini? Dari sini ya. X negatif 3/5, Y negatif 6/5, dan Z-nya negatif 4. Bisa dipahami? Ya. Untuk lebih memahami lagi, silakan nanti dikerjakan tugas pertemuan ke-8. Oke. Sampai di sini pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.